Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas penampakan Kampung Bunian. Pernah dengar Kampung Bunian? Inilah penjelasannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Orang Bunian atau sekadar Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Minangkabau dan Melayu di Sumatera, Indonesia, serta di Malaysia Barat. Berdasar mitos tersebut, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia dan tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu lama. Istilah ini dikenal di wilayah istilah orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa di Minangkabau. Pengertian dewa dalam hal ini sedikit berbeda dengan pengertian dewa dalam ajaran Hindu maupun Buddha. Dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus, sebangsa peri yang tinggal di wilayah hutan, di rimba, di pinggir bukit, atau di dekat pekuburan. Biasanya bila hari menjelang matahari terbenam di pinggir bukit akan tercium sebuah aroma yang biasa dikenal dengan nama masakan dewa atau samba dewa. Aroma tersebut mirip bau kentang goreng. Hal ini dapat berbeda-beda namun mirip berdasarkan kepercayaan lokal masyarakat Minangkabau di daerah berbeda. Dewa dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan sebagai bergender perempuan, yang cantik rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi yang umum di kepercayaan lain. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa atau orang Bunian. Ada juga istilah orang dipelihara dewa, yang saat bayi telah dilarikan oleh dewa. Mitos ini masih dipercaya banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Orang Bunian sempat menjadi perbincangan beberapa tahun yang lalu, saat seorang pengendara motor trail dibuat jatuh di pedalaman hutan Aceh. Namun, belakangan beredar cerita kalau itu bukanlah Bunian, melainkan suku Mante. Bunian sudah jadi cerita mitos di masyarakat Sumatera. Sebenarnya, menurut cerita rakyat yang beredar, Bunian dianggap sebagai suku gaib atau suku tak kasat mata. Ia tergolong makhluk astral dan dianggap mistis bagi masyarakat. Di Sumatera, Bunian dianggap sebagai suku gaib yang mendiami daerah pedalaman agar tak dapat gangguan dari manusia, seperti di hutan, tepian sungai, gunung, dan tempat lainnya. Dari cerita masyarakat sendiri, mereka tidak seperti orang primitif. Mereka juga punya bentuk tubuh sama seperti manusia biasa. Tempat tinggalnya pun konon ada di dalam kerajaan. Di sana, mereka berjualan hingga menikah. Konon, ada seorang masyarakat Sumatera pernah hilang secara misterius. Kasus itu lalu dikaitkan dengan Bunian setelah tahu bahwa ia yang hilang, sebelumnya masuk ke dalam hutan. Orang itu diceritakan sempat hilang selama 7 hari. Ia berasal dari Riau. Setelah dicari oleh Satgas dan tim pencari dari pemerintah setempat, orang itu kemudian pulang dengan sendirinya setelah 7 hari berselang. Sekembalinya orang itu, keluarga dan masyarakat lalu yakin kalau telah diculik atau disesatkan oleh Bunian. Menurut cerita orang-orang di Sumatera, ciri Bunian adalah tidak memiliki garis tegak antara bibir dengan hidung. Selain itu, kedua alisnya juga menyambung. Namun, secara umum, fisik mereka sama dengan manusia pada umumnya. Dalam cerita yang lain lagi, biasanya di kampung-kampung di Sumatera Barat, jika menjelang maghrib, anak-anak dilarang berkeliaran. Mereka terancam diambil Bunian, menurut orang-orang tua dulu.
Bunian sendiri diceritakan tidak sembarang menampakkan dirinya, sebab mereka memiliki dimensi lain dari yang didiami manusia. Mereka menampakkan diri kepada orang-orang yang mereka inginkan atau saat mereka jatuh cinta terhadap orang tersebut. Dalam beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa suku Bunian cukup berbahaya. Di Minangkabau mereka dipercaya sebagai makhluk halus. Setiap menjelang malam di pinggir bukit akan tercium aroma aneh yang dinamai dengan samba dewa atau masakan dewa. Orang-orang Sumatera Barat juga melarang anak-anak keluyuran saat menjelang malam agar tak diambil orang Bunian. Ditakutkan mereka akan mencium samba dewa dan mencarinya hingga ke tengah hutan. Citra suku Bunian di mata masyarakat memang beragam. Ada yang mengatakan bahwa mereka kerap membantu penduduk sekitar yang tersesat, namun ada pula cerita yang menggambarkan betapa berbahayanya mereka. Saking bahayanya suku Bunian, mereka sempat dikaitkan dengan kecelakaan pesawat Malaysia Airlines yang hilang di Laut China. Dukun dari Malaysia, Ibrahim Matsin, pernah menyatakan bahwa hilangnya para penumpang pesawat itu disebabkan karena suku Bunian. Keberadaan suku Bunian memang tak pernah terbukti secara ilmiah karena ceritanya hanya dari mulut ke mulut. Namun semua kembali ke masing-masing orang, boleh percaya atau tidak. Di kalangan masyarakat Sawah Lunto di Sumatera Barat, mungkin sudah tidak asing mendengar kisah orang Bunian. Cerita tentang orang Bunian selalu bernada mistis. Bagi traveler yang lahir di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, kisah orang Bunian telah menjadi cerita rakyat atau urban legend yang diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut. Terlepas dari kebenarannya yang masih simpang siur, orang Bunian kerap dianggap sebagai makhluk jin yang hidup dan berbaur di antara masyarakat serta hidup layaknya orang biasa. Bukan hanya di Minangkabau saja, ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kepercayaan tentang suku Bunian ini, contohnya di daerah Bengkulu, orang Bunian biasa disebut juga sebabah yang merupakan satu bentuk yang mirip dengan manusia, hanya saja mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari manusia pada umumnya dan berkaki terbalik. Di daerah pedalaman lagi ada juga kisah serupa mengenai sosok makhluk gugua, yang mempunyai perawakan berbulu lebat, sangat pemalu dan suka menirukan tingkah laku dan perbuatan manusia. Di gunung sebelah, Taman Nasional Kerinci, orang Bunian sering disebut Uhang Pandak. Istilah Uhang Pandak adalah pengertian dari orang yang bertubuh pendek. Mereka merupakan makhluk yang keberadaannya telah diketahui sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini sulit menemukan bukti fisik dan otentik tentang keberadaan makhluk ini. Keberadaan mereka sendiri sering dilaporkan oleh orang-orang yang secara tidak sengaja bertemu dengan mereka. Darmasraya, Rimbo Tolang merupakan hutan seluas 18 hektar yang terletak di Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Hutan Rimbo Tolang ini merupakan hutan adat yang diwariskan turun-temurun sejak dari Kerajaan Koto Besar. Hutan adat ini dililit mitos yang diyakini masyarakat sebagai bentuk perjanjian dengan orang Bunian. Menurut Tuanku Manaro, juru kunci Rimbo Tolang dan perwakilan Kerajaan Koto Besar, dulu orang Bunian dan warga Kerajaan Koto Besar hidup bersama di Bukit Simambang Biru, Kalapo Timbul, sekarang Nagari Koto Besar. Sekitar 250 tahun yang lalu mereka membuat kesepakatan berpisah dan tidak saling mengusik, namun tetap menjaga hubungan batin. Orang Bunian menempati Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau. Datuk Pangulumudo merupakan pimpinan orang Bunian di Rimbo tersebut, kedudukannya sama dengan tetua adat Nagari Koto Besar. Ikatan alam dan manusia yang jalin berpilin. Rimbo Tolang pun jadi hutan adat Rimbo Larangan. Warga dilarang menebang kayu dan merusak tanaman di sana. Dalam buku The Minangkabau Nagari, 1913, karya L.C. Westeneng, disinggung pula mengenai hutan adat di Nagari Koto Besar itu. Yang menariknya disebutkan, Rimbo Larangan, hutan yang hampir tak tersentuh merupakan ekspresi murni dari persatuan dan semangat demokratis penduduk daerah sekitar hutan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menetapkan Rimbo Tolang sebagai hutan adat pada Mei tahun 2019, termasuk Rimbo Ubau yang luasnya 17 hektar. Total hutan adat di Nagari Koto Besar adalah 35 hektar, dikelilingi ladang warga. Di dalamnya tumbuh berbagai pohon langka, seperti kompe yang memiliki diameter hingga 3 meter. Hutan adat ini merupakan warisan yang lestari dan mengingatkan manusia untuk bersepakat dengan alam, menjaganya, agar yang tersisa tak makin tergerus. Hutan adalah paru-paru dunia. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung video, sekian pembahasan kita mengenai penampakan kampung Bunian atau orang Bunian. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video-video kami, sampai jumpa di video-video menarik dari kami berikutnya.